Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, khususnya di wilayah Puskesmas Cilacap Utara 1. Ketemu lagi dengan saya Novi Kurniasih, bagian promosi kesehatan dalam acara podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Kali ini kami kedatangan tamu Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Cilacap. Selamat pagi Bu Utami. Selamat pagi Mbak Novi. Hari ini tanggal 24 Juni kita sedang merayakan ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia. Betul Bu Utami? Betul. Keberapa kalau ke-71? Berarti berdiri tahun berapa nggih Bu Ut itu? Berdirinya di Jakarta tahun 1951, tepatnya pada tanggal 24 Juni. Ya, kita sudah paham betul bahwa bidan adalah penolong kita nggih, terutama ketika persalinan. Namun masyarakat pastinya belum tahu ya Bu Ut ya, apakah bidan hanya menolong di persalinan atau ada kewenangan-kewenangan lain selain persalinan Bu Utami? Sebenarnya untuk bidan di dalam Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019 itu ada 3 kewenangan bidan. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan persalinan. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Oh, wah, jadi ternyata bukan hanya persalinan saja pemirsa yang dilayani oleh bidan. Ada 3 kewenangan bidan ternyata tadi yang disebutkan. Ya, kalau boleh tahu Bu Utami, apakah 3 kewenangan bidan itu sudah dilaksanakan di Puskesmas Cilacap Utara 1? Sudah semuanya. Sudah semuanya. Untuk yang pertama tadi pelayanan ibu dan bayi. Sebenarnya apa saja Bu Ut yang dilakukan bidan-bidan terhadap pelayanan untuk ibu dan bayi? Untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi itu sudah dilaksanakan untuk bidan, tidak asing lagi ya Bu Novi, terutama di puskesmas, di rumah sakit, kemudian di klinik, kemudian di PMB. PMB itu bidan praktek. Di antaranya memberikan pemeriksaan ibu hamil, itu pemeriksaan secara berkualitas dengan 10T. Kemudian pelayanan pada bayi dengan memberikan imunisasi pada bayi. Bidan bisa memberikan pelayanan baik di puskesmas, rumah sakit maupun di PMB. Iya, berarti memang bukan tadi ya, bukan hanya persalinan, tapi sekarang tadi 1 sudah kita bahas ya Bu. Untuk yang kedua, khususnya ini yang biasanya orang-orang tahu, tentunya pelayanan di persalinan. Bagaimana bidan-bidan membantu di persalinan? Mungkin Bu Utami bisa cerita sedikit kalau di Puskesmas Cilacap Utara 1 bagaimana pelayanan yang sudah kita berikan di khususnya di persalinan ini. Untuk di Puskesmas Utara 1 bisa melayani persalinan buka 24 jam dengan sarana prasarana cukup memadai, kemudian sumber daya manusia bidannya juga cukup. Jadi monggo masyarakat baik yang di Puskesmas Cilacap Utara wilayahnya maupun kadang juga ada Bu Novi yang di luar wilayah Cilacap Utara, misalnya kayak dari Trite Kulon, Trite Lor, kemudian kadang ada yang dari Cilacap, ada yang di Puskesmas. Alhamdulillah, terima kasih masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami Puskesmas Cilacap Utara 1. Kedepannya mudah-mudahan tetap eksis bisa masyarakat untuk datang pelayanan di persalinan. Begitu ya pemirsa, ternyata Puskesmas Cilacap Utara 1 itu bisa menerima persalinan walaupun tidak tinggal di wilayah Puskesmas Cilacap Utara 1.
Ya, sekarang yang banyak menjadi pertanyaan, apakah Puskesmas Cilacap Utara 1 menerima persalinan BPJS? Menerima, ya, baik BPJS yang dari pemerintah maupun BPJS yang mandiri, dan juga kayak yang umum juga kita layani semuanya. Ya, pada prinsipnya kan kita bidan melayani semua masyarakat. Ya, itu tadi sudah dijelaskan semua ya. Berarti kita yang punya BPJS juga bisa dimanfaatkan di persalinan di Puskesmas Cilacap Utara 1. Ya, mungkin yang terakhir ini Bu Utami terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Ya. Bagaimana bidan-bidan di Puskesmas Cilacap Utara 1 melayani tentang pelayanan reproduksi dan KB ini? Untuk pelayanan reproduksi dan KB di Puskesmas Cilacap Utara itu bisa melayani berbagai macam kontrasepsi. Ya, ada suntik yang 3 bulanan, kemudian yang sekarang itu lebih diprioritaskan pada pelayanan MKJP ya. Jadi metode kontrasepsi jangka panjang, karena dengan MKJP ini akan menekan untuk angka kematian ibu dan bayi. Jadi ibu tidak hamil lagi gitu loh Bu Novi ya. Jadi kita harapannya banyak aseptor yang MKJP. Kalau di Cilacap Utara saya lihat itu masih banyak yang suntik. Ya, jadi monggo dari masyarakat diupayakan yang MKJP karena lebih jangka panjang kan lebih tenang ya, bisa merawat bayi anaknya lebih fokus, nggak usah mikir habis bentar suntik, bakal suntik gitu ya. Kalau yang MKJP kan lebih panjang. Cuma kadang-kadang masyarakat kan ada yang masih ada rasa takut, rasa malu biasanya kalau yang pasang EUD ya. Jadi untuk MKJP itu EUD dan implan. Kita harapkan seperti itu kerjasama dengan PKKBN. Kayak kemarin dalam HUT ini bulan Juni kita dari Ikatan Bidan Indonesia memberikan pelayanan kontrasepsi MKJP. Alhamdulillah untuk Cilacap itu banyak yang ikut aseptor kemarin, ada sekitar 990 se-Kabupaten Cilacap ikut mendukung program KB. Ini juga harapan dari Dinas Kesehatan terutama ya Kabupaten Cilacap untuk bisa menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Karena di Cilacap masih cukup tinggi angka kematian ibunya. Ya. Terima kasih sekali Bu Utami. Kita sudah dijelaskan, jadi bukan hanya persalinan saja, tadi sudah ada 3 kewenangan bidan yang dilaksanakan dan untuk melayani masyarakat di Puskesmas Cilacap Utara 1. Semoga ilmu yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Ya. Saya mengucapkan sekali lagi selamat Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71. Ya. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.